Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur. Alhamdulillah juga pada hari ini telah hadir para bintang tamu. Untuk para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli untuk memperkenalkan. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Muhali. Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu istimewa nih, Masya Allah. Tamu agung nih. Tamu agung. Kalau di Zoom sudah tidak asing lagi nih wajah-wajahnya, Masya Allah. Orang-orang lama semua. Orang-orang lama dan orang-orang istiqomah, Pak Kiai. Betul, lama dan istiqomah. Orang-orang yang hidup bersama Quran. Ya, benar sekali. Alhamdulillah, terima kasih atas kedatangannya pada siang hari ini yang sendu-sendu kelabu ya Bu, tapi tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu. Yang pertama ada Ibu Indah. Selamat datang Bu Indah. Masya Allah. Ini pejuang podcast juga ini Pak Kiai. Iya, ini pejuang segala-galanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Ada Ibu Ami Kayat. Selamat datang Ibu. Ya, makin hari makin cantik Bu Ami Kayat mah ya. Amin. Ada Ibu Ani Rahadi. Masya Allah. Selamat datang Ibu. Beliau terharu ngelihat jamaah begitu banyak, ngelihat ustadz-ustadznya selama ini yang dia lihat di Zoom ternyata ada beneran katanya. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Cakep-cakep semua kali. Masya Allah. Glowing ya Bu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat datang. Ada Ibu Eti S. Sukardi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu. Ada Ibu Wiwit. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya Bu. Alhamdulillah. Ada Ibu Tuti Handayani. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu semua. Baiklah, pada siang hari ini seperti biasa podcast kita akan dipandu oleh guru kesayangan kita. Amin. Benar nggak Bu? Kesayangan nggak? Alhamdulillah. Guru besar kita. Guru besar kita Bapak Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq sebagai Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah. SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, SMK alhamdulillah maju, dan SMK juga alhamdulillah maju. Insya Allah tahun akan datang akan buka SD bilingual yang 2 bahasa. Insya Allah mudah-mudahan banyak peminatnya dan juga insya Allah terjangkau dengan masyarakat khususnya sekitar sini. Nah, di samping 4 sekolah insya Allah nanti ada 5 lembaga. Ada juga boarding school anak-anak yatim piatu, fakir miskin. Yatim piatu itu nggak bayar ya, alhamdulillah. Ini mereka di sini dia boarding dan insya Allah ada hamba-hamba Allah yang membayarnya itu.
Dan kemudian ada lagi tahfiz khusus tahfiz yang anak-anak yang ada yang ada 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang sudah 8 juz, ada yang 9, ada juga yang sudah 15 juz yang tahfiz Quran. Selain itu juga ada juga produksi roti yang setiap hari produksi terus karena untuk makan pengajian kan. Dan juga ada juga kegiatan ekonomi umat di sini. Jadi kalau orang mau beli aqua, beli apa tuh ada di sini juga. Dan selain itu juga ini ada rumah singgah. Rumah singgah ini rumah Wisma Agus Parmanto dihuni oleh 13 saudara-saudara kita yang tunanetra di sini. Dan di sini juga diadakan pengajian hybrid yang pagi-pagi Zoom dan juga ada yang offline juga di sini kan. Kayaknya kalau tadi Bu Ani Rohadi, wah banyak sekali. Ya memang tiap hari. Alhamdulillah. Biasanya kita kalau ngaji di mana-mana kan 60, 40 kita lebih. Iya. Ya mudah-mudahan berkah ini semuanya ya. Amin. Dan ada juga kebun singkong. Kebun singkong, ada juga perikanan. Ikan lele. Dan semuanya kebun singkong juga sudah menghasilkan, lele juga sudah menghasilkan. Dan ada lagi podcast ini. Baik, jangan lupa ini di-subscribe, share, like, and comment. Kenapa? Supaya kalau ini besar nanti itu membawa berkah karena kita nyebarkan Quran. Nanti kita ini bisa dilihat oleh anak cucu. Kita masih hidup atau kita sudah meninggal, anak cucu kita ngelihat, oh ini anti dulu ini katanya, ya Allah ini hebat sekali ini, coba dilihatin oleh anak cucu kita atau kita masih hidup, jadi orang-orang mau ngelihat nih, makanya di subscribe, like, share and comment. Sementara Ustazah yang mana yang akan baik Pak Kiai. yang duluan? Untuk yang pertama mungkin Ibu Amikayat, saya persilakan untuk menyampaikan apa yang Ibu rasakan selama Ibu ikut kajian di Zoom dengan Pak Kiai Haji Najam. Terima kasih Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada hari ini saya dapat berkumpul bersama Bapak Ustadz Najamuddin sebagai ketua Yayasan Hasanah Kebajikan, juga sebagai saya pernah kenal dari Pak Najam dari sejak di Majelis Taklim Al-Ittihad Pak Ustadz. Ya, Berapa tahun yang lalu itu? Tahun 80-an ya Pak Ustadz. Iya. Tapi karena terus saya berpindah-pindah tempat Lahir ya? Masya Allah. Dari tahun itu ya Allah udah kenal sama Pak Ustadz, sudah mengikuti juga sedikit-sedikit pelajaran. Nah yang saya rasakan Masya Allah sejak COVID kan tidak ada pengajian, tutup di ini. Jadi saya diberi linknya sama Ibu Ida Roni sebagai Ketua Majelis Taklim Baitur Rahman pada bulan Maret kalau nggak salah 2022. Jadi saya selalu mengikuti, alhamdulillah setelah saya mengikuti kajian Bapak banyak sekali yang saya rasakan, baik dari segi kesehatan, segi mental, yang tadinya saya suka sedih karena tahun 2021 ibu saya meninggal, 2022 anak putri saya Kenia meninggal, jadi saya agak agak down bener. Tapi terus selain itu saya tuh banyak sekali yang saya rasakan Pak Ustadz. Saya ada hepatitis C, terus ada kronis, terus terakhir empedu. Nah empedu yang sudah dijadwalkan untuk diambil dioperasi, ternyata alhamdulillah atas doa semua jamaah dan terutama Bapak Ustadz ya, itu tidak harus menjalani operasi. Karena tadi udah ada jadwal. Iya. Begitu juga mengenai serosis saya, sekarang masih fungsi 86%. Yang tapi saya tidak merasakan. Dokter juga bilang nggak apa-apa Ibu, semua
kondisinya bagus. Alhamdulillah saya mengikuti kajian pagi, siang, malam. Alhamdulillah itulah kenangan saya Pak Ustadz. Banyak yang dari sakit pakai tongkat, sekarang sudah setahun saya tinggal. Tongkatnya. Iya, Subhanallah. Sehat malah ya, Luar Bu. biasa. Iya. Dari tahun 2025 itu kan saya udah nggak main ya Bu. Iya. Dulu lagi ulang ke tempat Pak Ibu siapa yang di ulang tahunnya keberapa di Kataman. Kataman. Rusman. Saya masih pakai. Waktu di Rusman. Ya, Kataman oh, masih pakai iya. tongkat. Tapi alhamdulillah sejak 2025 ini Lebih sehat. sudah lebih sehat. Karena terlihat segar lah Bu Ami ya. Iya. Beneran Bu Ami. Alhamdulillah, Iya. makanya saya bilang itu ada doa-doa mengenai doa Nabi Ayub itu saya pelajari, saya amalkan insya Allah walaupun kadang-kadang nggak hafal. Jadi saya lihat catatan. Ya, baca Terima dulu. kasih Bapak. ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih sekali lagi Pak Ya. Ustadz atas bimbingannya, sehingga sangat bermanfaat buat saya. Masya Allah. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain yang punya masalah kesehatan, dengan kita mengaji percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an itu juga adalah sebagai obat penyembuh dan penenang hati, menjadikan hati itu jadi lebih tentram, Ya. dan yang pikiran-pikiran yang dulu kalau ada anak nggak datang perhatiin gitu, saya tersinggung. Masya Allah. Tapi setelah ini Sensitif ya. sekarang jadi malah berpikir, saya doakan aja mudah-mudahan anak cucu mantu saya semua dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah. Luar Itu biasa, sekian ya. itu aja Pak Ustadz. Mudah-mudahan Cinere Ya. ya. Oh iya. Masih jadi beras kayak. Udah lahir. 88 lahir. Udah lahir. 8 tahun. Iya. Masya Allah, luar biasa tadi Iya. Pak Kiai Itu, Bu. cerita Luar Bu biasa Ami ceritanya Kayat. ya. Ya, Beliau mau dioperasi, tiba-tiba nggak jadi. nggak jadi. Masya Allah. Itu Mujizat. gampang bagi Allah ya Pak Kiai. Betul, betul. Semudah itu Allah membalik semuanya Beri Pak tangan Kiai. aja. Gitu ya. Nah, makanya kan sampai Allah katakan di Quran itu sampai 3 kali sebetulnya itu. Cuman selama ini orang kan nggak pernah baca artinya ya. Iya. Quran obat, Quran obat, Quran obat. Buktinya sudah banyak. Kak. Ini Mbak Mikayat, Iya. kayak CCL, kayak Buria, Iya. kayak Indah, nggak jauh-jauh. Winda sendiri ya, Winda. Terus lagi kayak Mama Ratu. Mama Ratu, yang di sini Mama Ratu. Terus lagi Pak Darsu, yang dia anu ambeyannya itu sampai keluar itu. Jadi sudah banyak itu. Makanya kan di Quran itu sampai 3 kali itu Allah ngomong. Coba lihat surat 10:57. 10:57. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 10 ayat 57. Wahai manusia, sungguh pelajaran Al-Quran telah datang kepadamu dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul azim. Jadi kalau kita lihat ayat ini, pertama Allah manggil hai manusia, berarti seluruh manusia. Sesungguhnya telah datang kepada kamu pelajaran dari Tuhanmu, berarti pelajaran. Yang kedua, sebagai penyembuh penyakit yang ada dalam dadamu, dalam dada kita ini. Kan pasti dalam dada itu kalau kita lihat ilmu anatomi gambar tengkorak manusia itu kan, ya Allah, kabel sini, kabel sana, kabel sana. Kita kapan kita cek? Kadang-kadang kita nggak pernah ngecek itu. Nah, jadi Allah ini ada Quran sebagai obat dari penyakit yang ada dalam dada kita. Bukan saja dia obat, tapi dia juga petunjuk hidup. Ya kayak tadi itu merasa sedih tadi itu. Tapi begitu kita lihat Quran, ya jangan sedih. Jadi kita jadi berpikir positif, ya mungkin dia ada pekerjaan, mungkin dia ada apa kesibukan lain. Kalau tadi kan sedih aja nih bawanya, bapak datang. Jadi Orang-orang pedagang baper baper dan ya. sensi. Nah, jadi ini petunjuk, dan dia juga rahmat kayak sayang. Quran ini nanti kita dikasih sayangin oleh Allah, dan juga dia juga
khusus untuk orang beriman. Berarti kalau orang ngaji Quran dia tidak beriman, enggak juga. Nah makanya sampai Allah bicara, Allah berfirman itu, mestinya kamu itu senang lo ngaji itu, kata Allah. Kenapa? Quran itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Lebih baik daripada apa yang kumpulkan. Orang kan di dunia ini kan ngumpulin ini, ngumpulin ini, ngumpulin Harta ini. diperbanyak. Iya, harta diperbanyak. Koleksi. Bisa harta, bisa jabatan yang orang kejar. Allah katakan ini loh Quran lebih baik dari segala-galanya. Makanya beruntunglah bagi orang yang suka ngaji. Masya Allah. Beruntunglah bagi orang yang hidup bersama Quran. Masya Allah. Al-Quran sebagai obat, tidak overdosis, tidak ada efek samping. Nggak ada Pak Kiai. overdosis, Masya Allah. nggak ada efek samping, dan juga gratis. Masya Allah. Malah Masya efek bahagia ya. Dopaminnya Efeknya naik ya kepada Bu Indah ya. bahagia. Masya Allah. Masya Allah. Dan kita juga kita dekat sama Allah dapat pahala juga kan. Coba kita lihat lagi misalnya surat 17:82. 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi Allah kasih tahu, kami turunkan Quran ini sebetulnya untuk apa? Obat. Apalagi rahmat, tapi bagi orang-orang beriman. Bagi orang yang zalim, yang nggak beriman, ya nggak jadi obat, malah kerugian besar baginya. Makanya beruntung sekali orang yang suka ngaji itu. Beruntungnya dunia, beruntung akhiratnya apalagi itu. Kita lihat lagi di surat 41 ayat yang 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya Al-Quran kami jadikan sebagai bacaan dalam bahasa selain bahasa Arab, niscaya mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran bahasa selain bahasa Arab? Sedang Rasul orang Arab, katakanlah Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang tidak beriman, pada telinga mereka ada sumbatan. Dan Al-Quran itu merupakan kegelapan bagi mereka. Mereka seperti orang-orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Shadaqallahul Adzim. Nah, jadi kita lihat coba ayat ini, pantas enggak Al-Quran itu dalam bahasa selain bahasa Arab? Kenapa? Nabinya orang Arab. Kemudian Allah katakan, berarti Quran ini kalau nabinya bukan orang Arab, bukan bahasa Arab ya. Ya contohnya Injil. Injil yang asli kan bukan bahasa Arab, ya bahasa Ibrani. Padahal dari Allah juga kan. Contoh Taurat, dia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibrani, tapi dia bahasa Kibti. Nah kenapa? Ya sesuai dengan nabinya. Nah tapi yang paling penting Allah katakan Quran itu adalah petunjuk dan obat bagi orang beriman lagi. Syifa ya Pak ya. Ya. Jadi petunjuk, obat, dan bagi orang-orang yang tidak beriman, kalau kita kasih tahu Quran itu kayak dia dari tempat yang jauh sekali. Makanya kita itu beruntung loh adanya Quran itu. Banyak sekali beruntungnya itu. Udah pahalanya, dapat petunjuk lagi, sehat lagi coba. Nah sebetulnya ada orang nanya, Pak, kalau saya baca artinya aja ngaji gimana? Saya bilang boleh. Tetap menjadi obat ya Pak Kiai ya. Tetap jadi obat, sudah jadi obat. Nah, cuman kalau dia baca Arabnya juga, baca artinya juga lebih bagus lagi kan, dia dapat pahala satu hurufnya kan. Tapi berarti Quran itu sebetulnya petunjuk hidup kita ini. Makanya beruntung bagi orang-orang yang suka mengaji Quran itu. Artinya menjadi petunjuk ketika kita baca artinya, kita tadaburi Pak Kiai. Iya, kalau dia tidak ditadaburi nggak bisa jadi petunjuk. Dan harus ada gurunya juga dong Pak Kiai. Iya, memang Insya harus Allah. kita diskusi kan. Jadi kalau kasarnya
gurunya itu misalnya kayak saya gitu. Padahal Iya. sebetulnya nggak guru saya, gurunya Allah langsung. Oh iya. Kita lihat dulu suratnya, surat 38 ayat 29. Silakan Ibu Eti Sukardi. Mic-nya. Ada. 29. Hmm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 38 ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Iya. Sadaqallahul adzim. Jadi kitab Al-Quran ini Allah katakan penuh berkah. Arti berkah itu apa? Berkah itu artinya merubah kita. Jadi kita ini tadinya takut-takutan menjadi nggak takut. Tadinya kita sedih menjadi tidak sedih. Masya Allah. Tadinya kita galau menjadi bahagia. Karena Quran. Nah, kemudian Allah katakan cuman Quran dia akan menjadi dia penuh berkah itu kalau Qurannya ditadaburi. Arti ditadaburi tadi dibaca ayatnya, baca artinya, terus dijelasin gitu. Nah, sampai-sampai Allah kasih tahu supaya orang yang berakal dapat pelajaran. Berarti kalau kita baca khatam, nggak dapat pelajaran nanti. Pahalanya kita yakin dapat pahala kan? Mensayang aja kan? Tujuan Allah itu supaya pelajaran juga, obat juga, tapi dia dapat pahala. Pak Kiai, tapi kan selama ini kebanyakan ibu-ibu itu membaca Al-Quran itu kejar cepet-cepetan gitu Pak Kiai, apalagi menjelang Ramadan gitu kan. Bagaimana tuh Pak Kiai? Ya sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki itu ngaji Quran itu suratnya 75 ayatnya 16 sampai 19. 75 16 sampai 19. Silakan Ibu Ibu. 16 sampai 19. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saya baca surat ke-75 ayat 16 sampai 19 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. 19. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi Allah kasih tahu. Jadi tadi yang dikatakan baca Quran cepat-cepat itu dilarang oleh Allah malah. Dilarang ya Pak. Dilarang. Janganlah kamu cepat-cepat baca Quran itu. Gimana caranya? Allah katakan baca Quran itu sebenarnya kamu baca, lihat artinya, paham, amalin. Baca, lihat artinya, paham, amalin. Sampai Allah ngomong, kami nanti yang akan memberikan kepahaman kepada kamu. Kami nanti akan masukkan ke dada kamu itu pemahaman Quran itu. Cuman kalau dia baca Qurannya, lihat artinya, pikirkan lagi, lihat artinya, dipikirkan lagi. Cuman kalau dia misalnya asal baca, ya insya Allah pahala ada. Pahalanya Cuman saja kalau ya, Pak Kiai, ya. melarang perintah Allah kapan dapat pahala kan? Artinya tidak bisa merubah ya. Nggak Pak Kiai, bisa. ya, Akhirnya dia merubah, ya. Dan ngaji, tidak tahu apa yang diperintah Iya, dan dilarang tidak- sama Allah ya. tidak bisa merubah, dan juga dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Tapi kalau dia ngaji terus dibuka lagi, jadi ingatin kita lagi ya, oh ini halal, oh ini haram, oh ini boleh, oh ini nggak boleh. Kan ada semua kan di Quran itu kan. Sebagai Al-Furqan ya Pak Kiai, Iya. pembeda ya. Quran itu Iya. sebagai pembeda yang baik dan yang buruk. Coba lihat surat 8 ayatnya 29. Silakan Ibu Tuti. Saya baca surat An-Anfal ayat 29.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil, kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Sadaqallahul azim. Jadi Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah. Kalau kamu sudah bertakwa kepada Allah, kamu baca Quran ini, maka Allah akan jadikan pada kamu itu furqan. Ada pembeda, mana boleh, mana enggak. Allah kasih tahu nih. Dan kamu juga dihapusin juga dosa-dosa kita. Dosa kita ini banyak nih, tapi dengan kita ngaji, udah dihapuskan dosa. Udah kita juga diberikan juga furqan, pembeda yang baik dan yang buruk. Banyak sebenarnya keuntungan kita ngaji itu. Banyak sekali. Pak Kiai, kalau kita ngelihat usia Bu Ami Kayat ini, Masya Allah luar biasa ya Pak. Dikasih umur yang begitu panjang, Berkah ya. tapi digunakan untuk yang positif. Iya benar. Ngaji Quran tiap hari, Masya Allah. Jadi umur itu emang ditanggung Allah Pak Kiai ya. Betul. Di tangan Allah ya Pak Kiai. Allah. Masya Allah. Dengan mempelajari ini juga Pak Ustadz, saya dulu pernah kecewa menasab Pak Ustadz menasehatin, pernah saya kebobolan rumah itu ya, kemalingan gitu. Pak Ustadz bilang, kan saya di rumah anak saya ngejob, nggak usah kecewa barang yang sudah hilang, nggak usah dipikirin. Tapi ada yang apa seperti ini saya mengganjal. Bilang barangkali Bu Kayat belum kurang infaknya. Masya Allah. Jadi saya dalam hati terus kok saya lagi kena musibah, kok ada yang tega gitu. Tega ngomongin itu. Ada gitu, tapi terus Pak, waktu saya itu bilang sama Bapak, rumah saya kayak ini, Bapak bilang bukan karena dari perkataan orang itu nggak usah didengar. Kalau didengar kan memang banyak sekali ya. Pak Ustadz yang nggak benar artinya bukan dia simpati, malah kok gitu. Dudukkan ya Bu ya. Dulu saya lupa Pak Ustadz menjelaskannya. Iya. Dari kesabaran saja. Jadi gini, jadi sebetulnya ada benarnya dia itu. Tapi kan kalau saya menjelasin itu ke ibu, mungkin ibu tersinggung ya. Ada benarnya itu. Iya. Kita lihat nih coba surat 42 30. 30. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi karena rumah tidak ditempati, jadi lampu nyala terus selama seminggu, kesempatan Mengundang ya. iya, ngundang orang. kesalahan sendiri ya, seperti di ayat ini. Betul. Jadi kesalahan apa musibah apapun juga yang terjadi sama diri kamu itu sebetulnya Allah Ta'ala ada kesalahan dari dirimu sendiri. Karena kelalaian. Bisa karena kelalaian, karena mungkin juga kita dulu juga kurang dekat sama Allah. Nah, kemudian, di ujung ayat itu Allah membuka ampunan kepada kamu. Kalau kamu nih berarti kita dia mohon ampun, dia balik dekat lagi kepada Allah. Nah, insya Allah itu akan Allah balikin lagi. Dibalikannya berupa materinya atau berupa kita dapat Quran. Kadang-kadang kan musibah itu mungkin kita selalu kalau dapat musibah itu selalu buruk kan, padahal enggak. Bisa aja musibah itu kita yang lihatnya buruk, padahal sebetulnya itu di belakang itu baik. Makanya kan di surat 216 nih. Surat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sadaqallah. Kita ini misalnya dalam keadaan yang ya katakanlah uang banyak, terus kita oke semua nih. Kita mungkin waktu itu nggak kenal Allah. Mungkin kenal sih, mungkin sholat, cuman sholatnya ya kadang sholat kadang enggak. Apalagi ngaji.
jauh dengan ngaji. Ya apalagi infak, mungkin infak juga cuma 2,5%. Seingatnya Nah, mungkin. Iya, atau bisa seingatnya. Selagi ya ingat infak atau lebih banyak enggaknya. Iya. Nah kemudian Allah katakan, tapi jangan lupa di ayat itu di ujungnya dengan Allah itu Maha Pengampun atas kesalahan kamu yang lalu. Nah di ayat sebelumnya tadi, makanya Allah katakan, kamu lihat mungkin itu kayaknya tidak menyenangkan kamu. Sebetulnya di balik itu Allah ingin menyelamatkan kamu. Ingin menyelamatkan dia biar dia jadi ngaji terus, dia Dekat sama Allah introspeksi ya, diri. berarti Ya sebetulnya itu. Padahal kalau nggak ada cobaan seperti itu mungkin kita nggak kenal Nggak Quran, kembali ya Pak ya. kita nggak kenal ustazah. Masya Allah. Ya bisa aja kan? Benar. Nggak kenal Saya juga ustazah. nggak kenal sama Nggak Bu kenal Ida. saya ya. Iya. Jadi dengan Siapa adanya tuh? Kata Bu Ami Kayat siapa tuh gitu. Masya Allah. Jadi dengan adanya musibah itu ada hikmah di balik itu. Kita lihat mungkin nggak baik, sebetulnya itu adalah baik ingin menyelamatkan kita. Nah yang kita kejar-kejar waktu kita masih dulu itu masih ngejar dunia, kita pikir bahwa itu adalah baik, padahal ujungnya nggak baik itu. Masya Allah. Ada hikmah di balik semua musibah ya Pak. Oh, pasti ada itu. Artinya Pak Kiai ada ujian, ada juga azab Allah. Gimana kita bedain ini Bedakan. ujian apa azab ya? Itu kadang-kadang kita gitu ya Bu. Kamu kurang sedekah, masa iya sih gitu kadang-kadang. Azab dan Ujian. ujian Pak Kiai. Oke. Apa bedanya Pak Kiai? Sekarang kita lihat dulu suratnya 57 ayatnya 20. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan, anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya. Sadaqallahul-Azim. Jadi Allah kasih tahu kehidupan di dunia ini memang Allah kasih tahu ya jor-joran dengan harta, jor-joran dengan anak, jor-joran dengan jabatan bisa. Sama Allah gambarkan dengan tanam-tanaman itu jam seger subur gitu. Ya, dipupuk ya Pak. Terus nanti dia kuning nanti dia akan mati kalau tanaman ada urusan. Tapi kalau manusia pilihannya ada dua. Satu kamu dapat azab dari Allah yang keras, satu kamu dapat ampunan. Nah kita di mana kita tahu bahwa itu adalah azab, nggak azab atau ini apa namanya ujian kan? Nah kalau kita sudah melaksanakan ajaran, misalnya kita ngajinya sudah, sholatnya sudah, zakat infak sedekahnya sudah juga 20% lah katakanlah itu, masih ada kejadian, itu namanya ujian. Tapi kalau kita belum, berarti ini peringatan dari Allah. Masih bagus Allah ingatkan kita masih hidup di dunia. Kalau nanti di akhirat nanti, wah mau kemana kita coba? Ada Cuman istilah dua pilihan. kami kalungkan gitu ya Pak Kiai. Masa serem banget ya Pak Ya Kiai. memang ya masalah harta itu memang dikalungkan nanti di hari kiamat. Cuman kan orang kan menganggap bahwa kalau kita bersedekah itu seolah-olah ngabisin uang. Dan sedangkan kita ini sudah dikasih tahu oleh nenek-nenek kita dulu, hemat pangkal kaya. Ada lagunya lah gitu Pak Kiai. Kikir. Nah, padahal kikir itu nggak baik. Makanya surat 3180 itu. Ya, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, kan orang semuanya berpikir hemat itu kan baik tuh. Hemat ya. Kayaknya kadang-kadang orang
Itu 2,5%, ya Allah, jangan sampai lebih, ini udah hitung lagi. Orang nganggap bahwa itu adalah baik, padahal orang nggak baik itu. Padahal uang kita yang kita berikan itu untuk kita ya Pak. Itulah milik kita. Harta kita sesungguhnya. Begitu kita mati itu milik kita. Iya betul. Nah kemudian Allah kasih tahu, harta yang kamu kikirkan itu nantinya itu akan dikalungkan di hari kiamat. Masya Allah coba. Rumah 3 dikalungin, waduh, mobilnya 7 dikalungin, apartemennya dikalungin, nauzubillah. Ternaknya sapi, kerbau Dikalungin juga, ya Allah. Domba, Pakai kalung 1 kilo aja udah berat ya Bu ya. Masya Allah. Apalagi semua dikalungin. Nah, ini kan Allah menggambarkan dikalungin, bisa dikalungin betul nanti di hari kiamat. Kalau kita lihat di dunianya, apa dengan kita tidak mengeluarkan zakat infak sedekah itu memberatkan kita nantinya. Kenapa? Harta menjadi rebutan anak. Jadi dunia kita, ya Allah, nyarinya orang tua, malah harta direbutin, berantem kadang-kadang sama harta itu. Banyak kejadian Pak Ki. Oh, sangat Udah banyak contoh ya banyak Wah, ya. saya ada saudara di sini begitu, ada juga yang di kampung juga begitu. Iya juga ya kalau orang itu. Banyak saya ada kenal seseorang nih, dulunya dia mampu, uangnya banyak. Begitu dia kenal Quran sekarang, udah ceger aja dia. Tadinya, wah mungkin sedekah juga saya ingatnya ya, tapi sekarang beda. Tapi saya menariknya apa senang sedekahnya sudah ada. Karena pernah saya ngaji di sana, dia sudah senang sedekahnya sudah ada itu. Nah, berarti tinggal kalau dia ngaji, ketemu lagi, kan diingatkan lagi nih. Makanya Quran itu kenapa sih dia berulang-ulang itu ingatkan lagi. Nah, begitu dia misalnya sudah mengingatkan ini, ada ujian. Itu namanya ujian dari Allah. Itu ujian baru. Ujian. Yang tadi mungkin itu adalah peringatan dari Allah. Kalau yang azab itu mungkin orang yang tidak pernah ibadah. Tidak pernah ibadat, tidak pernah sholat, tidak percaya Itu baru Quran. disebut azab ya Pak. Betul, itu azab itu. Nah makanya supaya kita ini jangan kena azab itu, dilanjutkan ayat 21-nya. Yang tadi. Yang tadi dilanjutkan tadi. Yang surat 57 tadi ayat 21-nya. Silahkan Ibu Ani Rahadi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu sekalian, saya baca surat Al-Hadid ayat 21. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, jadi makanya kita dipingin selamat nih dari azab Allah itu. Kalaupun misalnya ada sesuatu ujian, maka Allah akan berlomba-lomba kamu mohon ampun kepada Allah. Karena surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan pada orang-orang yang beriman, orang beramal soleh. Nah, cuman kan masalahnya ujian itu kan tidak akan ada selesainya kan. Misalnya kita ujian ini selesai, nanti ujiannya ini. Selesainya ujian ini selesai, adanya ini. Nah, cuman sekarang kembali ke tadi, kenapa sih kita pengen tahu nih, kita ini diuji atau enggak nih? Ya, pengen tahu. Coba kita lihat surat 89. Ayatnya 15 dan 16. 15 Dan 16. 15 dan 16. Apa aja? Saya baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fajr ayat 15. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata,
Tuhanku telah menghinaku. Masya Allah. Bener banget nih. Jadi Allah kasih tahu nih. Berasa ya Bu? Ada orang nih diuji enak nih. Ya dia enak-enak aja diuji, orang uangnya banyak, ini gini. Padahal itu ujian. Ada juga diuji lagi dengan kesulitan ini, kesulitan itu, sebenarnya itu ujian. Tapi kalau diuji kesulitan, dia pasti ngomong, waduh Tuhan nggak adil, kok gini kan gitu kan. Kenapa lagi aku diuji, gitu ya? Kenapa aku, kok nggak yang lain, misalnya itu. Padahal Allah bilang, kamu itu kalau tidak mau diuji atau diuji kita ini sukses, selamat, kau harus kerjain 4. Apa itu 4? Ayat selanjutnya. Silakan Ibu Wiwit. Ya, Ibu. Ya, Silakan Ibu Wiwit. Ya. Ya, Silakan Ibu Wiwit. Auzubillahiminasyaitonir Ya, Supartono. Ya, Supartono. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Dan kamu tidak saling mengajak mereka memberi makan orang miskin. Tidak saling mengajak berikan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil. Serahkan harta warisan. Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, cinta dengan harta benda dengan cinta yang berlebihan. Ya kenapa? Kadang-kadang kita kan jor-joran. Kok itu punya ini, kenapa kita tidak? Kok punya ini? Padahal sebetulnya itu adalah ujian. Nah kalau kita pingin diuji oleh Allah ini, misalnya kita ini diujinya enak nih, lolos kita, tapi harus ada 4 ini. Kita ini bisa diuji dengan kesusahan. Asal ada 4 ini, kamu akan lolos. Nah tapi kalau seandainya dia tidak lolos dengan ujian ini dan tidak mengerjakan 4 ini, bahaya itu. Apa sih bahayanya? Ya bahayanya ya selanjutnya. Surat berapa tadi Pak? Nah, ini nih. 89. Silakan Ibu Tuti Handayani. Surat berapa tadi Pak? Nah, ini nih. 89. Silakan Ibu Tuti Handayani. Iya, 21-nya. 89 sebentar. Lagi 8921. Ya. Oke. Ini disilang dulu. Oh iya, jalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali tidak. Apabila bumi mengguncangkan berturut-turut, berbenturan. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, jadi Sadaqallahul azim. kalau seandainya orang itu nggak ngerjain ini, bukan saja diazab di dunia malah. Di akhirat. Makanya Allah bilang jangan sekali-sekali kamu seperti itu, jangan sekali-sekali berdiam, jangan sekali-sekali kita nggak bantu anak yatim, jangan sekali-sekali kamu itu hanya memperkaya diri, tidak saling mengajak menerima fakir miskin, jangan kamu serahkan harta warisan, dan jangan kamu mencintai dunia berlebihan. Nah kalau dia ngerjain ini, misalnya dia serahkan harta warisan, dia tidak cinta anak yatim, tidak juga saling mengajak orang fakir miskin, maka Allah tahan tadi itu, jangan demikian, karena nanti kamu diazab. Sebetulnya Allah itu sayang loh begitu tuh. Nanti kamu diazab. Kalau kamu nanti diazab kamu nanti nggak ada orang yang bisa nolong. Dan azab di akhirat itu lebih berat dan terus menerus itu. Diikat kita juga dengan tiang pancang. Tiang pancangnya tiang listrik. Listrik, waduh bisa kebakar kita juga. Si tiang listrik
listriknya itu membakar kita, ada yang dibelenggu coba. Tapi selebihnya nih, kalau misalnya ada orang nih, dia cinta anak yatim, cinta pada orang fakir miskin, dia juga nggak serakah harta warisan, dan dia juga tidak berlebihan juga mencintai dunia. Apa hadiahnya? Ayat selanjutnya. Silakan Ustazah Yuli. Ayat 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pas bener ya. Iya Masya bener ini. Allah, bener ya, nggak salah ya ini. Nggak salah ini, pas bener deh. Wahai jiwa yang tenang, Masya Waduh, Allah, subhanallah. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, Masya Allah. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallah. Masya Allah. Jadi orang yang ngerjain 4 tadi, cinta anak yatim, saling ngajak beri makan fakir miskin, dan juga kita tidak serakah harta warisan, dan dia juga tidak mencintai dunia berlebihan, maka panggilannya juga indah sekali. Apa panggilannya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Merinding saya. Kayak yang pengajian sebelum Ustadz tadi itu yang jiwa yang tenang, Masya Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, dengan penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Wadkhuli fi jannati, masuklah ke dalam golongan wadkhuli Fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan yang ibadat kepadaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surga. Tapi syaratnya 4 ini nih. Dunia akhirat tuh pakai ya. Wah, dunia akhirat. Ini sebenarnya dibaca juga untuk yang jenazah-jenazah itu ya Pak? Sebetulnya nggak usah itu, ya, Pak, ya? asal orang ngerjain 4 ini kalau mau dapat itu. Kan sering-sering kan ustazah kan sering nyebutin ini, tapi dia tidak baca ayat dari sebelumnya, jadi nggak tahu. Nah kalau dia ada 4 ini dia kerjain, benar akan dipanggil oleh Allah. Hai jiwa yang tenang, Masya Allah. Jadi salah itu Pak ya sebenarnya. Apa? Ya salah itu yang patut ada jenazah dibaca itu ya? Iya kalah. Jadi boleh juga sih kena itu Quran di bawah itu boleh. Cuman maksudnya kalaupun tidak dibawa jenazah itu pakai begitu asal dia ngerjain ini, udah pasti dipanggil oleh Allah. Hai jiwa yang tenang, masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Ingat aja sih. Masuklah ke dalam surga. Ya dulu saya sering juga dengar ini. Cuman setelah ngaji, kita sering ngaji dari awal sampai akhir. Jadi kita tahu, oh maksudnya yang masuk golongan yang dipanggil Allah ini yang ngerjain ini. Ya kalau dia nggak kerjain ini enggak. Dipanggil juga jenazahnya, kalau dia nggak kerjain ini enggak kan. Tapi misalnya nggak dipanggil jenazahnya, dia ngerjakan ini udah pasti, karena ada di Quran. Karena kalau sudah meninggal itu udah putus semua Pak ya. Udah. Sudah Kalau udah nggak ada meninggal lagi. itu nggak ada yang bisa bantu lagi, Iya. nggak bisa menolong lagi, cuma doa aja itu. Selagi nyawa masih di kerongkongan itu sudah nggak bisa lagi Pak Kiai ya. Iya. Nah makanya kan di dalam Al-Quran itu ada orang yang tidak diampuni Allah dosanya itu. Ada. Masya Allah. Ada orang nggak diampuni Allah dosanya. Siapa itu? Coba lihat surat 4 ayatnya 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada mereka. Kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Nah, jadi satu yang nggak diterima oleh Allah tobatnya itu begitu dia sudah mau meninggal baru tobat. Kayak Fir'aun. Iya benar. Nggak bisa, itu satu. Yang kedua, Allah kan yang nggak diterima itu, ya memang dia meninggalnya dalam keadaan kafir. Auzubillah. Kafir itu bisa kafir non-Islam atau kafir orang Islam yang nggak sholat, nggak percaya Quran, nggak infak, udah itu.
Masya Allah. Selama ini sih kita taunya kafir itu non muslim ya Bu ya. Berarti Islam juga kalau nggak sholat kafir juga ya? Oh, kafir. Ya makanya kan sebenarnya kalau setelah kita ngaji kita baru jeli. Iya, makanya Contohnya ditahu. begini aja. Contohnya gini aja. Coba lihat surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. 4. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. 5. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Stop dulu. Jadi Allah katakan kitab Quran ini tidak diragukan lagi. Jadi apa yang Allah katakan di Quran itu sami'na wa ta'na. Jangan kamu ragukan lagi. Tapi Allah katakan ya nggak meragukan Quran itu siapa dulu? Orang bertakwa. Siapa sih orang bertakwa itu? Minimal ada 5. Ini takwa yang paling sederhana nih. Percaya gaib, Laksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka, percaya kepada kitab Quran dan kitab sebelumnya. 4, mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat. Nah orang yang punya 5 ini, saja nih, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang dapat hidayah petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang beruntung. Jadi kalau orang punya 5 ini aja nih, dapat hidayah petunjuk Quran dan mereka beruntung. Tapi jangan lupa, kurang 1 aja dari 5 ini. Apa yang kurang 1? Misalnya dia nggak sholat, Islam sih, atau sholat sih, dia nggak infak, nggak bisa, kafir dia. Makanya di ayat selanjutnya, di ayat 6 dan 7-nya itu. Silahkan Ibu Amika ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka yang telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dilihat nih, jadi dari 5 tadi, ini kan paling kurang nih, takwa yang paling sederhana nih, kurang 1 aja nih. Ya biasanya orang kan kalau 3 ini kan tinggal percaya kan. Tapi yang nggak bisa tinggal percaya itu 2. Percaya kepada yang gaib dengan Quran, percaya mereka, percaya sholat dengan doing dong, kerjain kan. Infak dengan action. Percaya Quran kan orang tinggal percaya ya, gue percaya Quran, gue percaya Injil yang asli gitu. Hari akhirat tinggal percaya aja. Tapi 2 ini yang action ini nggak bisa nih. Nah kalau dia kurang dari 5 ini, yang katakan kamu kasih tahu nggak kasih tahu, tetap aja dia ingkar. Loh kenapa tetap dia ingkar? Allah kunci mati hatinya. Masya Allah, dikunci mati hatinya, pendengarannya, penglihatannya, dan mereka meninggalnya nanti dapat azab yang sangat keras. Makanya ditaruh Allah di depan tuh, ingatin pada orang, ditaruh di depan nih. Jadi orang sebelum baca kemana-mana ini dulu nih. Makanya kan dulu itu saya ingat betul, kita ngaji pertama di Chicago. Yang punya rumah itu ada anaknya dia yang perempuan. Kita jelasin ini. Apa dia bilang? Pak Ustadz, ini Bapak kan keliling kemana-mana nih. Bukan saja di Chicago kan, keliling sini. Bapak jelasin nih ayat ini, baru ke yang lain-lain. Kenapa? Ini kan kunci sekali nih. Dasar ya Pak. Dasar sekali kan. Orang kurang 1 aja nggak bisa kok. Kafir. Nah makanya itu 2009 tuh saya keliling. Ini dulu Ibu, membuka hati orang. Ini kalau kurang dari ini kan nggak buka. Siapapun juga dia kan. Baik Pak Ki, mungkin selanjutnya ya Ibu
Ani Rahadi. Oh iya. Oh iya. Silakan Ibu Ani Rahadi untuk bagaimana pengalaman Ibu. Ya. Ustadz Najamuddin yang kami hormati dan sayangi. Masya Allah. Dan ibu-ibu, semuanya ibu-ibu ya. Nggak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama ibu aja Yuli. Masya Allah. Sama saya Sama Bu Andi, sama Bu Ano. Bu Ani Mahali. Sering lihat sama. Namanya sama. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Bapak dan Ibu semua. Saya sebetulnya udah lama ikut ngaji ya, sama Pak Najam waktu Pak Najam cuma pagi sama jam 8 malam. Ya, tapi suami saya masih berdinas, jadi saya putus. Saya juga Waktu di Zoom, Iya, di Zoom. Jadi saya sibuk di Bayangkari jadi pengurus Pak Najam. Terus itu suami saya meninggal 3 tahun tanggal 12 Maret, besok udah 3 tahun 10 hari. Terus saya kemarin bulan Mei ya Bu, saya bulan Mei ditawarin lagi sama Bu Kayat, mau nggak Bu Ani? Ya, saya pikir-pikir dulu Bu, itu bulan Mei itu soalnya suami saya udah nggak merawat lagi sama suami saya Pak, sakit dia Pak. Ya. Di rumah sakit Polri, sakitnya di rumah juga dirawat sampai 2 bulan saya ngerawatnya Pak. Ya. Itu terus saya juga Bu, alhamdulillah Bu Ami Kayat memasukkan lagi menjadi anggota ANAN ya, yang dipimpin oleh Bapak Najamuddin. Alhamdulillah Bapak selama sebelum saya masuk lagi itu bulan Mei, saya itu teringat terus sama suami saya Pak. Ya, suami saya meninggal soalnya dia tuh baik sekali sama saya. Semua tuh ditanggung jawaban saya semua. Alhamdulillah suami saya baik, dengan anggota-anggotanya juga baik sampai sekarang Pak. Anggota-anggotanya masih ingat, jadi masih sering ke rumah, sering silaturahmi sama saya Pak, sama anak-anak. Jadi terus itu saya terus masuk Zoom ini Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya biasanya itu saya nggak bisa tidur Pak, nggak bisa tidur, mikirin suami saya terus. Cinta sejati kayaknya. So sweet ya Iya, Ibu. tapi nggak bisa tidur. Tapi sekarang alhamdulillah Pak, saya bisa tidur nyenyak. Jadi kadang tuh di kursi itu lihat TV, loh kok sudah tidur? Nah itu tidur nggak Bu? Apa? Iya. Kadang ikut Zoom tuh saya kalau nggak ngantuk sekali ya ikut. Tadi malam jam 10 kok mata saya nggak bisa tidur, jadi tidur lagi. Sampai alhamdulillah Pak Najam berkat NAN ini, pimpinan Pak Najam dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati dan sayangi, saya tiap subuh ikut ba'da subuh, ba'da asar, kadang ba'da asar, ba'da duha ya. Kadang malam, kalau malam saya suka ngantukan sekarang. Senin, Selasa, Rabu. Iya, Selasa. Oh iya. Selasa, Rabu taksin. Paling Pak seneng Wawan. Pak. Saya sama Bu Kayat kalau ada taksin itu sama Pak Wawan. Alhamdulillah. Jadi itu Pak, 2 tahun yang lalu saya tuh operasi lutut Pak. Operasi lutut saya kan kok nggak enak, saya di rumah sakit Polri sama dokter saraf, terus udah di ronsen, katanya udah mepet sekali, jadi udah nggak ada pelumasnya, jadi harus dioperasi yang sebelah kanan. Udah dioperasi, udah diganti lutut ya, ganti pen itu. Terus saya juga akhiran
Bu Radi ini 120 loh bayarnya, saya yang bayar bukan. Alhamdulillah, biayanya 120.000, 2 juta katanya udah. Tapi saya waktu operasi itu ya harap-harap cemas Pak, takut. Jadi saya minta doa sama keluarga besar saya, sama keluarga besar suami saya Pak. Nah terus yang itu waktu operasi itu yang sakit itu malah ini waktu di itu di bios ini Pak, sakit sekali Pak, udah sampai saya teriak-teriak sampai saya baca terus surat As-Saroh itu Pak. Ya itu terus kan yang Ibu rasakan sebelum Ibu ngaji, setelah Ibu ngaji apa dirasakan? Oh iya, sebelum ngaji memang saya itu suka nganu Pak ya, marah-marah sama anak saya kalau ada sesuatu itu saya nggak terima gitu. Tapi sekarang sabar Pak saya. Terus kalau misalnya saya ada sesuatu gitu yang bingung gitu, terus kelihatannya Allah kok membisikkan saya Pak. Iya. Mau sholat itu juga Pak, apalagi sholat tahajud itu dibangunin kayaknya, saya merasa dibangunin. Iya. Terus itu alhamdulillah dengan Zoom ini saya selalu sehat walafiat, selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah Pak. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Jadi mudah-mudahan anak saya juga sehat walafiat, orang tua saya juga Pak. Terus yang lain lagi Pak, ini sebelah kiri sebetulnya lutut saya kan suruh dioperasi sama dokter ortopedi, tapi saya nggak mau Pak saya. Terus ini kan saya ngaji terus, doa terus, alhamdulillah Pak. Dulu kalau berjalan aja gandeng-gandengan sama saya. Masya Allah. Berarti Ibu sudah membaca doa yang Nabi Ayub itu sudah ya? Udah Pak. Sudah ya? Iya. Yang surat 2183 ya? Udah Pak, ini saya Coba surat 2183. ya. Jadi sama teman juga kalau pergi saya siapa aja saya gandengan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah enggak. Tapi mudah-mudahan lancar Pak jalannya itu tapi masih sakit Pak. Masih sakit. Ibu untuk membaca silakan. Baca surat 21. Memang kita membaca. 2183. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Pada Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dan semua yang penyayang dari semua yang penyayang." Nah, 84 ya. Ada 84. Maka 83 aja, 83 aja. Oh, 84. Jadi Allah kasih tahu, ini kan Ayub nih. Ayub nih dia sakitnya sakit kulit. Sebetulnya di situ sakitnya apa aja, tapi kebetulan Ayub itu kulit. Jadi dia berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ayub berdoa kepada Allah, ya Tuhan, ya Allah, aku ditimpa penyakit, sedangkan Kau Maha Pengasih Maha Penyayang. Kalau kita biasanya kan nggak sopan kalau sakit kan, salah apa, ya Allah, menyalahkan makanan. Nah, gara-gara makan ini, ada aja yang disalahinnya. itu, ya ada aja itu. Nah, Emang batal siapa ya? nah jadi ini ada doa Nabi Ayub. Doa Nabi Ayub ini ada dua modelnya. Satu ini, ada satu lagi misalnya. Surat 38 part 1. Surat 38 part 1 part 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaiton binus wa adab. Anni massaniya syaiton binus wa adab.
Silakan Ibu Eti Sukardi. Surah Shad ayat 41 dan 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ayat 42, Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi Nabi Ayub ini tadi doanya yang pertama yang surat 2183, doa modal keduanya ini yang ini nih. Nah, maka Ayub ngomong lagi sama Allah, aku ditimpa gangguan seton, semuanya aku kepayahan ini. Berarti orang sakit itu bisa setan juga itu, supaya menghalangi kita dari nyembah Allah tidak sempurna kan. Kan nggak bersyukur juga Nggak kadang-kadang bersyukur Pak Kiai juga, ya. bisa juga. Nah, dari doa ini maka Allah ilhamkan kepada Nabi Ayub, hantamkan kakimu ke bumi, ke tanah. Nanti keluarlah air. Nabi Ayub mandi dan minum air sumur. Makanya bagus tuh. Air tanah. Mandi air sumur, mandi air tanah itu semula dia. Jarang. Iya. Udah ya, di kampung-kampung. Tapi mungkin kalau di daerah Cinere masih ya. Cinere masih ya? Masih air. Jadi ini Pak Ustadz, apa namanya, sebaca saya itu yang bisa menginginkan air, keluar air itu selain dari anaknya Nabi Ibrahim ya, Ismail sama Nabi Ayub itu, Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub. Yang dikerutakan kaki keluar air. Tapi ini berarti bukan air jam-jam kan Pak Ustadz? Bukan, air tanah biasa. Air sumur. Nah termasuk air zam-zam, karena air zam-zam kan dari tanah kan, dari bawah tuh kan. Jadi ada dua yang dua. air bisa. Karena kita di Indonesia mungkin air tanah Pak Ya, Kiai ya. air tanah. Kalau lagi di Mekah air zam-zam. Air tanah juga sebenarnya. Ya, gimana Ustazah? Baik Pak Kiai, sepertinya selesai sudah Selesai sudah. kita hari ini. Ya. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah Pak Kiai sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kita dan menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Sebelum saya tutup, mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.